Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sofyan Aji, NIM 20249090. Di sini sebagai mahasiswa program PPG Calon Guru 2024, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Muria Kudus. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kudus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti berdoanya dalam hati, sesuai agama masing-masing ya. Yang agamanya Islam nanti berdoa sesuai keyakinannya, yang agamanya Kristen sesuai kepercayaannya, nanti yang agama Hindu juga sesuai keyakinannya gitu ya. Saya pimpin langsung menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya tadi kayaknya ada ujian. Ya, ujiannya mata pelajaran apa? PJOK, IPAS. Gimana ujiannya? Lancar, tapi pusing. Gitu. Habis itu tadi apa lagi? Udah? Nggak ada ujian lagi? Nggak. Oke. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Absennya mana ini? Di bawah Pak Ojim. Oke, tak absen manual ya. Berarti absennya tadi di bawah Pak Ojim semua? Yang nggak berangkat hari ini? Nur saja? Nur siapa namanya? Absen nomor? Nomor 23. Itu ya, nanti tak backupnya. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial. Nah, tujuannya nanti kita agar kalian mampu memahami tentang dampak ya, terus manfaat dalam bermedia sosial. Sudah siap belum? Nah, tapi biar lebih semangat, sebelum kita lanjut, kita ice breaking terlebih dahulu. Gitu ya. Semuanya dimohon berdiri. Oke, kali ini kita ice breakingnya namanya scroll boom. Saat saya bilang scroll, kalian berpose seperti scroll TikTok. Saat saya bilang boom, nanti kalian posisinya siap ya. Nanti yang terakhir atau yang ketinggalan nanti ada konsekuensi ya. Nanti ada pertanyaan untuk yang ketinggalan. Oke, bisa langsung dimulai? Saya boom. Loh, nggak siap ini. Satu. Langsung scroll boom. Oke, scroll sebum. Oke, ketinggalan, paling tinggalan ya. Dua, udah, yang lain duduk. Oke, kasih tepuk tangan. Konsekuensinya nanti jawab pertanyaan. Untuk pertanyaannya, saat kamu menemukan berita di TikTok atau di IG yang itu tidak tahu kebenarannya, apa yang akan kamu lakukan? Atau sudah menjurus itu hoax, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melaporkannya. Melaporkan apanya? Melaporkan informasi itu. Postingannya. Ya, postingannya. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya yang belakang. Nah, saat kamu ya dapat informasi, mungkin di DM sama seseorang, mendapat informasi kalau kamu mendapatkan hadiah atau giveaway, padahal nggak ada giveaway-nya. Apa yang akan kamu lakukan? Memblokir. Memblokirnya. Yeah. Tapi kalau beneran itu giveaway gimana? Diterima. Berarti dicari informasinya terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, sudah siap? Sudah siap belum? Oke, ya, kali ini kita akan membahas tentang bijak bermedia
sosial. Ya, ada yang tahu media sosial itu apa? Oh, sini. Oke. Media sosial adalah platform dalam jaringan untuk berbagi informasi, mencari informasi, dan membuat komunitas virtual. Oke. Mencari informasi, terus berbagi informasi, berkomunikasi, dan membuat komunitas virtual. Oke. Jadi pengertian media sosial ini adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi ya. Di dalamnya bisa berinteraksi, membagikan informasi, terus mencari informasi, juga bisa berbagi, menciptakan isi, meliputi blog. Nah, ini berbagi meliputi blog ini membagi informasi. Dan sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Ya, dari sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke. Yang tahu jenis-jenis media sosial? Tunjuk langit. Jenis-jenis. Oke, sini. Jenis-jenisnya apa aja? Jenis-jenis media sosial ada TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, ada X juga, Pak. X atau dulunya aplikasinya apa? Twitter. Kasih tepuk tangan. Ya. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa jenis media sosial. Ada kolaborator website, di sini ada Wikipedia, terus microblog, konten. Nah, konten ini ada salah satunya YouTube. Ada yang tadi disebutkan TikTok, Instagram, Facebook itu termasuk jejaring sosial. Situs jejaring sosial ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Juga ada game world, juga sosial. Gitu ya. Terus yang tahu manfaat media sosial? Oke, ini sampingnya. Manfaatnya untuk memudahkan komunikasi, untuk sumber informasi dan juga hiburan. Contohnya melihat konten lucu, menonton video, dan main game. Memudahkan komunikasi, informasi, dan hiburan. Oke, nah, untuk manfaatnya, ini menurut Bapak Heri Purwanto, di sini memudahkan berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ini memudahkan untuk berkomunikasi, memudahkan untuk mencari informasi juga, terus berbagai alat hiburan. Nah, tiga-tiganya mencakup ya. Ya, ini salah satunya nonton film, video. Kalau yang main TikTok biasanya hanya scroll apa? Video. Juga ada game dan lain sebagainya. Terus juga di sini dijelaskan sebagai alat belanja dan apa? Yang pernah jualan atau beli di online siapa? Pernah ya? Ada yang belum pernah beli di online? Ada yang belum pernah? Pernah semua ya? Oke. Terus selanjutnya ya, ini salah satu macam-macam penyalahgunaan. Ada scam apa? Penipuan. Juga di nomor 5 ada penipuan juga ya, cyberbullying, berita palsu atau hoax, pornografi, tindakan kriminal seperti penculikan. Biasanya dari media sosial ini kalian akan kenal seseorang, menawarkan pekerjaan dan lain-lain, ternyata kalian dikirim ke Thailand atau ke Kamboja yang lagi viral ya saat ini ya, ternyata perdagangan orang gitu. Terus ada ujaran kebencian dan hate comment. Nah, selanjutnya cara bijaknya ini pastikan hanya menggunakan hal-hal baik ya. Jangan sampai media sosial kalian gunakan untuk penyebaran hoax yang buruk-buruk ya, penipuan, terus sebagai motif-motif penipuan, hoax, terus apalagi sekarang ada yang namanya buzzer gitu ya. Terus sering hindari sembarang menggunakan informasi, menyebar informasi ya. Kalau di bio ada tulisannya, kadang ada kasih nomor HP, alamat, itu jangan sampai ya. Karena apa? Informasi pribadi jangan sampaikan di media sosial. Takutnya nanti sebagai target penipuan gitu. Terus hati-hati dengan gejala bentuk ajakan. Nah, tadi pastikan sistem keamanan itu kita pakai 2 verifikasi ya. Terus hindari konten yang memicu perdebatan. Selanjutnya, oke ya. Baik, kali ini kita akan membuat kelompok. Untuk kelompoknya sudah kelompok berdiferensiasi ini ya. Ya, setiap pertemuan kita selalu kelompoknya ini terus dari awal gitu ya. Nah, untuk kelompok sudah sekarang
setiap kelompok atau anggota kelompok menyusun rencana pembuatan poster ya. Nanti kalian akan membuat project, di mana project itu tadi kalian akan membuat produk, yaitu poster atau bisa poster juga bisa infografis. Itu ya. Oke. Nih tanya. Bedanya poster sama infografis itu apa? Oke, untuk pertanyaan yang bagus, bedanya poster dan infografis. Untuk poster dan infografis itu sama-sama alat virtual yang digunakan untuk memberikan informasi. Nah, kalau poster itu lebih visualnya yang mencolok, tapi kalimatnya lebih sedikit, ya, lebih simpel, lebih singkat. Tapi kalau infografis, kalimatnya lebih banyak dan lebih sistematis. Bisa dipahami? Oke. Setelah membuat poster nanti kalian akan menampilkan poster tersebut, akan mempresentasikan hasil poster tersebut ya. Nanti juga ada apa namanya, ini setiap kelompok nanti akan memberikan tanggapannya untuk memberikan tanggapan hasil project dari setiap kelompok. Itu bisa dipahami? Oke, sudah siap? Oke, nah ini tak berikan contoh posternya. Lalu ini grafisnya gitu ya. Oke, untuk pelaksanaannya kali ini kita berapa menit? Berapa menit? Ayo. 10 menit ya. 10 menit sepakat? Oke, berarti waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Oke. Oke. Ya nanti dibagi per kelompok, nanti perannya apa aja ya. Yang ngedit buat poster siapa, yang nyari info nanti siapa, yang nyari materinya nanti bisa dicari dari referensi mana saja boleh. Itu ya. Untuk yang kelompok ini nanti yang ngedit siapa kira-kira? Ini yang ngedit, berarti yang lainnya nanti bantu nyari materi. Itu ya. Oke. Ini nanti yang berperan siapa? Yang bikin video, yang bikin poster. Saya, Pak. Yang bikin poster, yang nyari materinya. Dampaknya di Pak. Oh, dibagi. Yang nyari apa aja nanti yang akan dimasukkan apa aja materinya? Ada dampak negatif sama dampak positif serta pengertian dari media sosial. Oh, berarti ada 3 nanti ya. Nah, ini yang di belakang ini. Ayo ikut ke depan. Udah ikut aktif belum? Ya. Oke. Selanjutnya sini. Ini nanti yang berperan siapa aja? Berperan apa, Pak? Yang buat posternya, terus yang nyari infonya. Yang buat posternya bertiga, terus yang nyari info mereka berempat. Yang materinya berarti 4, yang edit 3 orang. Oke. Aktif semua ya? Nanti kalau ada kesulitan yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Itu ya. Ini yang Saya ngedit siapa? Ngetik. Ngetik, yang ini? Saya ngedit. Ngedit? Ngetik juga. Ngetik materinya. Ini? Cari materi. Ngedit. Ini? Yang itu ngapain itu di depan? Nggak mau ikut? Sini. Yo, sini. Nah, sini ya. Harus ikut, no. Ya, nanti dibagi, nanti ini dibantu nyari materi. Gitu ya. Oke, ayo di ini ada kendala apa? Ya? Ada kendala? Lancar? Nih, di kelompok ini ada kendala apa? Lancar? Aman ya? Oh ya, nanti kalau sudah nanti dikirim ke grup ya, nanti biar langsung ditampilkan untuk dipresentasikan. Itu ya. Sudah berapa menit ini? Terus kesimpulannya sama. Irma lah.
Oke, yang sudah belum? Sudah belum? Sudah. Untuk yang sudah bisa dikirimkan ke WA grup ya, nanti biar ditampilkan. Untuk yang maju, nah kita spin, gitu ya, biar adil ya. Boleh minta 1 HP untuk ngambil spin. Bisa nggak ini? Bisa ya. Kita spin. Mana ini? Oh ini. Ya. Ini Pak. Oke. Oke. Ya. Spin. Oke, kita spin ya. Satu, 2, 3, 4. Oke. Oke, mulai kita sini. Siapa yang mau maju buat klik spin? Siapa? Oke, kita spin. Kelompok siapa dulu pertama yang maju? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju pertama. Kelompok 2, ayo siapa yang pengen spin lagi? Mau sini. Ayo. Kelompok 1. Nah, berarti yang maju nomor 2 nanti kelompok 1. Nah, ini yang nomor 3. Nah, ini dulu lah, Kang. Sini. Diklik. Kelompok 2. Oke, berarti yang nomor 3, yang maju nomor 3 nanti kelompok 2. Berarti kelompok 4 terakhir, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya teman-teman, Benar. gimana poster saya Pak? Benar. Bukan. Ya teman-teman, kelompok kami membuat poster ya, bukan infografis. Kenapa kami membuat poster? Karena itu mudah. Isi-isinya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada dampak negatif dari media sosial, yaitu kecanduan. Jika kita menggunakan media sosial terlalu berlebihan, kita akan lalai dan melupakan aktivitas kita sehari-hari di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada cyberbullying. Cyberbullying itu perundungan di dunia maya. Yang ketiga ada penyebaran hoaks, yaitu gampang menyebarnya berita bohong atau berita tidak benar di media sosial. Yang keempat, privasi rentan terekspos. Jika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, data pribadi kita bisa tersebar dengan luas. Dampak negatif media sosial yang terakhir ada perbandingan yang tidak sehat. Jadi itu kayak kalian iri sama orang yang flexing lah di medsos. Kalian tuh pengen kayak gitu. Kan kalian contohnya kalian nggak punya uang, jadi kalian ngutang gitu loh. Selanjutnya dampak positifnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mempermudah komunikasi. Media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Yang kedua ada sarana informasi edukatif. Kita bisa mencari materi atau pembelajaran di sosial media berupa dengan misal Brandly atau Google. Yang ketiga ada membangun relasi dan jaringan. Di media sosial kita bisa banyak menemukan orang baru. Yang terakhir ada media promosi dan bisnis, yaitu banyak pelaku ekonomi yang mempromosikan produknya atau jasanya di media sosial. Kesimpulannya adalah poster ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak sehingga kita dapat menciptakan dampak positif dan menghindari efek negatifnya. Sekian dari kelompok kami, silakan mengomentari poster kami. Oke, kasih tepuk tangan juga. Siapa ini yang pengen menanggapi terlebih dahulu dari kelompok lain? Posternya udah bagus. Bagus sih nggak ada. Kalimatnya udah mudah dipaham. Oke, kasih tepuk tangan. Yang lainnya, siapa lagi?
Siapa? Ayo. Oke, ini Aira. Warna posternya bagus, biru, dan menyala juga. Menyala. Materinya juga tertata dengan baik. Oke, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai poster yang telah kami buat tentang apa itu media sosial serta dampak positif dan negatifnya. Pengertian media sosial yaitu platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk komunitas secara virtual. Untuk dampak positifnya, ada yang pertama yaitu menjadi peluang bisnis. Yang kedua, sarana informasi. Yang ketiga ada mempermudah komunikasi. Yang keempat media promosi. Nah, dampak negatifnya ada malas, penyebaran hoak, terjebak dalam virtual, dan kecanduan oleh media sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ada 2 orang yang ingin ini langsung ini. Yo. Itu gambar posternya udah bagus, jelas, tapi yang bawahnya tulisannya kurang jelas, nggak kelihatan dari sini. Yang apa berarti yang nggak jelas? Yang pengertian itu Bapak yang di bawah itu. Oke. Lanjut. Udah? Kasih tepuk tangan. Yang lainnya? Yang lainnya satu lagi. Ayo satu lagi. Siapa? Satu lagi. Oke. Posternya udah bagus, udah menyala, cuma emang kurang di pengertian itu aja. Pengertiannya ya kurang jelas. Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok 1 boleh duduk. Selanjutnya berarti kelompok 2. Yuk, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak media sosial. Dampak media sosial itu ada 2, dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak positif yaitu seperti komunikasi lebih mudah terhubung dengan keluarga dan teman di mana saja. Terus ada akses informasi cepat, update berita dan ilmu pengetahuan secara real time. Terus ada sarana ekspresi diri, tempat menunjukkan bakat dan kreatif. Terus ada peluang bisnis seperti promosi produk jasa secara luas dan murah. Dan yang dampak negatif akan dijelaskan teman saya. Dampak negatif yang pertama kecanduan digital, waktu produktif terbuang di depan layar, cyberbullying, pelecehan, dan komentar negatif merajalela, gangguan kesehatan mental, termasuk rasa cemas, rendah diri, dan depresi akibat perbandingan sosial, penyebaran hoaks, informasi palsu cepat menyebar tanpa verifikasi. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Ayo, 2 orang untuk menanggapi. Siapa? Siapa? Rafael? Oke. Ayo. Ya, bagus. Itu juga. Pokoknya bagus. Udah itu aja. Udah bagus. Pokoknya bagus. Oke, kasih tepuk tangan. 1 orang lagi. Kalau oke, Grace. Sudah bagus, tapi tulisannya kurang kelihatan dari sini, Pak. Oh, berarti kurang Iya, besar. Iya, kurang besar. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk. Berarti yang terakhir berarti kelompok 4. Ayo maju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan infografis dari kelompok kami, dan ya itu aja. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Dampak negatif. Nomor 1, seseorang yang terjebak terlalu dalam oleh media sosial berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Nomor 2, interaksi secara langsung cenderung menurun karena terinteraksi melalui media sosial. Nomor 3, media konflik
Ketiga, seringnya konflik yang muncul di dalam media sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Manfaat media sosial yang pertama, efektif dari segi waktu, lebih hemat biaya, memperbanyak dan membangun koneksi, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, dapat digunakan sebagai sarana mengekspresikan diri, adanya penyebaran informasi yang berlangsung dengan cepat. Sekian presentasi. Oh, kamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, berarti 2 orang yang menanggapi. Siapa ini? Oh ya, Ricci belum, Ricci. Ya, tadi Rafael sudah, Ricci ini. Sudah bagus. Kekurangannya ada? Kalau di sini mungkin tulisannya terlalu kecil ya, nggak begitu kelihatan. Karena infografis tanggapannya langsung dari Rafael. Oke, kasih tepuk tangan. 1 orang lagi. Mana? Aira. Ayo. Warnanya bagus, tapi tulisannya kurang besar, Pak. Nggak kelihatan. Oh, tulisannya yang kurang Ya. besar gitu ya. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 4 boleh duduk. Oke, dari sini kita belajar bahwasanya ada beberapa dampak ya saat dalam kita menggunakan media sosial. Tapi ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Sekarang saya mau tanya, apa kira-kira yang kalian pelajari dari hasil pembelajaran kali ini? Siapa dulu yang pengen? Ayo, oke, sini. Saya jadi tahu kalau kita tidak boleh sembarangan menggunakan medsos dan harus kalau mau posting sesuatu itu harus dipikir matang-matang gitu loh. Terus jadi tahu juga cara menggunakan beberapa medsos dengan benar. Oke, kasih tepuk tangan. 1 orang lagi, ayo. 1 orang lagi, siapa? Mengerti media sosial. Didekatkan. Mengerti media sosial. Mengerti media sosial. Lalu? Mengerti dampak positif dan negatif. Oke, kasih tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup ya? Oke, baik. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar bahwasanya bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial. Karena di dalam kita bermedia sosial kita juga harus mementingkan yang namanya etika ya. Banyak sekali faktor di media sosial, ada beberapa dampak ya, ada dampak negatif dalam kita menggunakan media sosial, juga ada dampak positifnya ya. Perlu ditekankan bahwasanya walaupun kita di dunia maya, kita juga harus mengedepankan yang namanya etika ya, bukan cuma di dunia nyata ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup ya. Untuk nanti saya akan kirimkan link ya berupa hasil evaluasi ya dari apa yang sudah kita pelajari ya. Nanti untuk linknya mohon diisi ya untuk semua peserta didik. Itu sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Untuk yang terakhir, tak persilahkan. Siapa yang pengen? Rafael? Oke, ayo. Dipimpin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Rafael. Sekian dari saya. Nanti kalau pulang jangan melipir ya, langsung pulang. Kalau dijemput langsung ke orang tua, langsung pulang ya. Ya. Sekian dari saya. Bila ada salah tutur kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.